Melakukan investigasi kecelakaan adalah suatu pekerjaan yang rumit atau bahkan bisa berisiko. Yang paling pasti adalah melelahkan, karena dalam melakukan investigasi kecelakaan bisa jadi memakan waktu 5 hari kerja atau setara dengan 40 jam. Untuk kecelakaan yang lebih parah itu bisa lebih. Hal ini disebabkan karena hampir tidak ada kecelakaan yang disebabkan oleh satu faktor tunggal saja. Sebagian besar kecelakaan itu diakibatkan oleh faktor-faktor yang terkait. Bisa dari pekerja yang terlibat, peralatan yang digunakan, atau bahkan dari keputusan manajemen yang berdampak pada aktivitas normal sehingga kecelakaan itu bisa terjadi. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Proses investigasi harus bisa mengidentifikasi urutan kejadian dan seluruh faktor penyebab yang mempengaruhi terjadinya kecelakaan, sehingga dapat mengambil rekomendasi yang sesuai. Langkah-langkah pencegahan yang diambil juga bisa tepat, sehingga kecelakaan yang serupa itu bisa terhindar di lain waktu. Pada video ini, kita akan bahas mengenai investigasi kecelakaan. Selamat datang di Tanya Safety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Halo semua, terima kasih sudah berkunjung di Tanya Safety. Saya Darmawan Saputra dari Tanya Safety, channel yang membahas mengenai tips, storytelling, dan juga berbagi pengalaman terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Semoga channel ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Untuk membantu sahabat safety memahami mengenai investigasi kecelakaan, kendala-kendala, dan juga tantangannya, pada video ini akan dibahas mengenai apa itu pemeriksaan kecelakaan, atau lebih familiar disebut dengan investigasi kecelakaan. Tapi tidak menutup kemungkinan, istilahnya juga bisa penyelidikan kecelakaan. Karena pembahasan tentang investigasi kecelakaan ini sepertinya akan panjang, maka akan kami sajikan dalam beberapa video. Oh ya, video ini mungkin lebih cocok bagi mahasiswa yang ingin berkarir di bagian keselamatan dan kesehatan kerja, atau rekan-rekan yang baru saja menjadi safety officer. Tapi untuk para praktisi yang sudah senior, kalau mau refresh juga tidak apa-apa untuk menyimak video ini. Sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai investigasi kecelakaan, bagi sahabat safety yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe untuk terus mendukung channel ini berbagi tentang keselamatan kerja. Like jika bermanfaat bagi teman-teman, dan bagikan link video ini ke sosial media Anda, agar teman-teman yang lain juga tahu. Kita sudah membahas definisi kecelakaan dan juga kecelakaan kerja pada video-video di channel ini. Nah, sekarang kita akan membahas proses kelanjutannya, yaitu investigasi kecelakaan kerja. Definisi dari investigasi kecelakaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencari penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan, dan menentukan dengan tepat tindakan perbaikan, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang sama di lain waktu. Investigasi kecelakaan dimulai bukan hanya pada saat meminta keterangan dari pelaku ataupun pekerja yang terlibat, melainkan dari tahapan mencari data. Setelah kecelakaan itu dilaporkan, kemudian tim investigasi melakukan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap kecelakaan yang terjadi. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana kalau kecelakaan itu tidak dilaporkan? Ada beberapa kerugian jika kecelakaan tidak dilaporkan. Yang pertama, kerugian menjadi serius karena kecelakaan tidak ditangani secara tepat dan cepat. Yang kedua, pekerja lain berpeluang mengalami hal yang sama atau lebih serius karena tidak ada tindakan yang diambil untuk menghilangkan bahaya. Yang ketiga, kecelakaan atau insiden yang tidak dilaporkan tidak dapat diselidiki dan bisa berpengaruh pada proses pengobatan dan atau asuransi kerusakan peralatan. Tujuan dari proses investigasi sendiri adalah untuk mencari fakta-fakta dari kecelakaan sehingga dapat diambil tindakan pencegahan agar kecelakaan yang sama tidak terulang lagi di lain waktu. Tujuan besarnya adalah belajar dari kecelakaan yang terjadi. Karena sangat pentingnya investigasi ini, sehingga penyelidikan kecelakaan harus dilakukan segera. Apa dampak yang dapat timbul kalau proses penyelidikan kecelakaan dilakukannya terlambat? Yang pertama, lingkungan tempat kejadian dapat berubah.
bisa kondisi operasionalnya, cuaca, ataupun petugas yang ada di sana. Yang kedua, saksi bisa sulit ditemui, bisa karena sakit, ataupun karena shift kerja, ataupun karena cuti. Yang ketiga, runutan kejadian bisa berubah, karena ada beberapa pekerja yang akan menceritakan menurut versinya, sehingga ini akan menyulitkan si penyelidik kecelakaan. Yang keempat, orang-orang yang terlibat kecelakaan ini telah lupa hal-hal yang kecil, ataupun hal-hal detail, atau bahkan hal-hal yang substansi, dan sulit untuk membedakan antara opini dengan fakta. Yang kelima, ada pekerja yang memang sengaja mengarang cerita untuk menyembunyikan fakta-fakta yang bertujuan untuk menyamarkan keterlibatannya. Jadi, proses investigasi harus segera dilakukan. Keterlambatan penyelidikan kecelakaan itu bisa terjadi karena salah satunya adalah tidak dilaporkannya kecelakaan tersebut, yang dapat disebabkan karena takut tindakan disiplin. Jadi si pekerja itu takut diberi sanksi. Yang kedua, khawatir tentang catatan pribadinya. Kalau dia melaporkan kecelakaan, maka catatan pribadinya akan buruk, raport kerjanya akan buruk. Yang ketiga, yaitu takut atau enggan dengan perawatan kesehatan. Jadi dia takut kalau seandainya dia ngelapor, dia akan dirawat di rumah sakit. Yang selanjutnya adalah menghindari terhentinya pekerjaan. Kalau pekerjaannya berhenti, dia tidak kerja, maka pendapatannya akan berkurang. Yang selanjutnya adalah tidak paham pentingnya laporan kecelakaan. Tahapan investigasi kecelakaan itu dimulai dari pengumpulan data. Tim investigasi akan mengumpulkan semua data yang berkaitan, termasuk bukti fisik, keterangan saksi, rekaman data, ataupun dokumen yang berkaitan termasuk prosedur kerja, dan catatan perawatan unit ataupun kerusakan peralatan. Hal ini sering disebut dengan 4P. People, part, position, dan paper. People itu manusia. Ini yaitu saksi langsung maupun saksi tidak langsung. Part itu adalah peralatan. Bagaimana peralatan, kondisi peralatannya, kerusakannya di mana. Yang selanjutnya adalah position. Itu sketsa kejadiannya. Yang selanjutnya adalah paper. Paper itu adalah kertas. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kecelakaan. Bisa dokumen kesehatan si pekerja, dokumen kesehatan atau kelayakan si unit, dan semua yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi. Tahapan yang kedua adalah analisa data. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara mendalam untuk mengidentifikasi pola, tren kejadian, runutan kejadian, dan faktor-faktor yang mungkin berkontribusi terhadap kecelakaan. Ini dilakukan dengan evaluasi dokumen, evaluasi data, ataupun dari keterangan saksi-saksi. Kemudian tahapan yang ketiga, yaitu formulasi hipotesis. Tim investigasi akan melakukan formulasi hipotesis berdasarkan analisa data. Tim investigasi akan merumuskan beberapa hipotesa atau kemungkinan penyebab kecelakaan. Hipotesis yang diajukan kemudian diuji dengan menggunakan sebuah metode seperti simulasi, uji coba, wawancara. Tujuannya adalah untuk menguji hubungan antara penyebab dengan kecelakaan. Pada tahapan ketiga proses investigasi ini bisa dilakukan di lapangan, di tempat kejadian. Misalkan ada indikasi remnya blong, maka ada uji coba apakah benar-benar rem itu blong, atau bisa analisa dari mekanik yang menyatakan benar atau tidaknya si remnya itu blong. Kemudian tahapan keempat, penentuan penyebab utama. Setelah semua data dianalisa dan hipotesis sudah diuji, tim investigasi akan menentukan penyebab utama dari kecelakaan tersebut. Tahapan yang kelima itu penyusunan laporan. Hasil investigasi kemudian disusun dalam sebuah laporan yang detail, yang mencakup temuan, analisa, dan juga rekomendasi. Siapa saja yang harus melakukan investigasi kecelakaan? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Siapa yang harus melakukan investigasi kecelakaan? Yang harus melakukan investigasi kecelakaan adalah pengawas atau atasan dari pekerja yang mengalami kecelakaan. Yang kedua adalah bagian K3. Yang ketiga adalah bagian Komite Keselamatan atau P2K3. Setiap perusahaan memiliki prosedur tentang pemeriksaan kecelakaan di perusahaannya, dan ini menentukan matriks siapa saja yang harus melakukan investigasi kecelakaan, sesuai dengan tingkat keparahan dari kecelakaan tersebut. Tapi yang tidak boleh ketinggalan adalah atasan dari pekerja yang mengalami kecelakaan.
Kenapa atasan dari pekerja yang mengalami kecelakaan harus melakukan pemeriksaan kecelakaan? Keuntungan yang bisa diperoleh dari atasan yang melakukan investigasi kecelakaan adalah yang pertama, mereka memiliki kepentingan langsung untuk menyelamatkan anak buahnya. Tanggung jawab seorang pengawas, tanggung jawab seorang atasan adalah untuk menjaga keselamatan dari orang-orang yang dipimpinnya. Yang kedua, mereka mengenal pekerja dan kondisi area kerjanya. Seorang atasan itu tahu bagaimana tabiat dari si pekerja, bagaimana perilaku si pekerja, bagaimana sifat si pekerja, dan juga tentunya si pengawas tahu kondisi tempat kerjanya. Yang ketiga, mereka mengetahui secara benar bagaimana dan di mana mendapatkan informasi. Pengawas yang tahu di mana tempat untuk mencari informasi yang berkaitan dengan kecelakaan yang terjadi. Misalkan prosedurnya di mana, lokasi tempatnya di mana, dan segala macam yang berkaitan dengan lokasi kejadian yang dia pimpin. Yang keempat, pada akhirnya merekalah yang akan melakukan tindak lanjut dari hasil rekomendasi kecelakaan. Pengawaslah yang akan melakukan tindak lanjut dari rekomendasi dari hasil investigasi kecelakaan yang dilakukan. Yang kelima, mereka mendapatkan keuntungan dari proses investigasi tersebut karena mereka tahu penyebab-penyebabnya yang ada di operasional yang dia pimpin. Terus apa manfaat dari investigasi kecelakaan? Emangnya kalau nggak diinvestigasi kenapa? Ya, manfaat yang dapat diperoleh dari investigasi kecelakaan adalah satu, bisa menjelaskan secara jelas dan lengkap bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Tentu ini dapat bermanfaat sebagai bahan pembelajaran kepada pekerja yang lain. Yang kedua, dapat menetapkan apa penyebab kecelakaannya. Yang ketiga, mengevaluasi risiko atau tingkat kepaparan dari pekerja dan juga alat terhadap bahaya-bahaya di area kerja. Yang keempat, bisa menetapkan langkah pengendalian yang tepat sampai ke penyebab dasar, sehingga insiden-insiden yang serupa itu bisa dicegah, atau bahkan pencegahan itu bisa mencegah kecelakaan yang lain. Yang kelima, dapat mendefinisikan arah kecenderungan atau tren dari kecelakaan yang terjadi. Yang keenam, investigasi kecelakaan itu menunjukkan perhatian manajemen kepada karyawannya, bahwa karyawan itu diperhatikan, bahkan sampai kecelakaan pun itu diperhatikan. Selanjutnya, adakah metode atau teknik khusus dalam melakukan pemeriksaan kecelakaan? Metode yang bisa digunakan dalam melakukan penyelidikan kecelakaan itu sebenarnya banyak. Ada sekitar 14 metode investigasi. Yang pertama, Event and Causal Factor Charting and Analysis. Yang kedua, Barrier Analysis. Yang ketiga, Change Analysis. Yang keempat, Root Cause Analysis. Yang kelima, Fault Tree Analysis. Yang keenam, Influence Diagram. Yang ketujuh, Event Tree Analysis. Yang kedelapan, Management and Oversight Risk Tree atau MORT. Yang kesembilan, Systematic Cause Analysis Technique. Yang kesepuluh, Sequential Time Event Plotting. Yang kesebelas, Man Technology and Organization Analysis. Yang kedua belas, The Incident Evolution and Barrier Function Method. Yang ketiga belas, Tripod. Yang keempat belas, ACCI Map. Ternyata banyak sekali ya metode yang dapat digunakan dalam melakukan investigasi kecelakaan. Mana yang lebih bagus dari 14 metode tadi? Sebenarnya, satu dan lainnya memiliki pendekatan dan tujuan masing-masing, sehingga penggunaannya bisa disesuaikan dengan keperluan kita. Hal ini juga sudah dibahas oleh Snorsclad pada tulisannya yang berjudul Comparison of Some Selected Method of Accident Investigation. Kalau saya pribadi melihatnya, metode yang paling sering digunakan adalah Systematic Cause Analysis Technique. Saya nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman lain menggunakan yang ke-14-nya. Silakan komen ya. Nah, sekarang tantangannya, kita sudah melakukan pemeriksaan kecelakaan. Terus bagaimana proses investigasi kecelakaan itu yang dinilai berhasil? Berdasarkan pengalaman dan juga penilaian profesional dari Human Reliability Associate, bahwa proses investigasi yang dikatakan berhasil itu harus mencakup persyaratan dasar sebagai berikut. Yang pertama, model yang digunakan itu mencerminkan pendekatan sistematik untuk metode kecelakaan. Yang kedua,
adanya keterlibatan pihak-pihak yang berkaitan dalam proses investigasi. Yang ketiga, terdapat prosedur yang terstruktur yang mendukung proses investigasi. Yang keempat, mengidentifikasi penyebab langsung dan juga penyebab dasar. Yang kelima, membuat rekomendasi yang menindaklanjuti penyebab langsung dan juga penyebab dasar. Yang keenam, penerapan rekomendasi dan juga analisa terhadap risiko lanjutannya. Yang ketujuh, tindak lanjut yang memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan memang terbukti menurunkan risiko dari kecelakaan yang serupa. Yang kedelapan, umpan balik kepada pihak-pihak terkait untuk berbagi pelajaran yang didapat dari sebuah kecelakaan. Yang kesembilan, pengembangan database untuk kecelakaan. Jadi untuk menyatakan bahwasanya hasil investigasi itu berhasil atau tidak, itu harus memenuhi 9 kriteria tadi. Bagaimana di tempat kerja Anda? Adakah 9 tanda keberhasilan investigasi tadi? Silakan di komen ya. Oke, sahabat safety, cukup sekian pembahasan mengenai investigasi kecelakaan. Akan kita bahas bagian lainnya pada video selanjutnya. Agar terus memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Bagikan link video ini ke sosial media Anda untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Kalau ada masukan tema yang mau dibahas, silakan di komen ya. Coba aja kita apakan dulu. Tanya safety. Terima kasih sudah menonton video kami di Tanya Safety.